Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki hari Sabtu 12 September 2020. Sapa Gembala di edisi yang ke-126. Dan kita sudah menyanyikan Kidung Jemaat 126, Tiap Tahun Kembali. Tiap tahun kembali kita merayakan Natal. Tiap tahun kembali Tuhan hadir dalam rumah-rumah orang percaya. Kritikannya adalah apakah hanya tiap tahun, kenapa tidak tiap hari? Itu pertanyaan buat kita. Perayaannya barangkali memang setiap tahun, tetapi kehadiran Kristus haruslah setiap hari. Bahkan setiap saat Tuhan Yesus sudah hadir dalam kehidupan saudara. Amin. Biarlah kita bersuka cita di dalam Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, sebagaimana malam hari juga hadir untuk menyampaikan berkat melalui firman-Nya. Kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, kehadiran-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau memberkati dan juga Engkau menolong kami saat ini sebelum kami boleh menyambut firman. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini temanya adalah penyelamatan dan penghancuran. Ada dua sisi yang memang harus terjadi. Di satu sisi penyelamatan dan di sisi yang lain penghancuran. Dasarnya ada kita baca dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan 28. Cukup panjang Ibu Bapak Saudara bacaan kita pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya, dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta,
Dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam tayangan flora dan faunanya ya, kadang kita melihat bagaimana seleksi alam terjadi. Yang lemah dimakan yang kuat. Kadang kita bisa menyaksikan bahwa ada seekor anak rusa, dan seekor anak rusa ini pasti mati dimakan kawanan serigala yang sedang lapar. Dalam hati kecil kadang kita protes. Lo yang syuting itu kan bawa senjata. Kenapa tidak melakukan tembakan ke udara, dor ya, untuk mengagetkan kawanan itu? Dan dengan demikian si anak rusa mendapat kesempatan diri untuk melarikan diri dan tidak dimakan, tidak mati secara naas. Nah, pada saat itu kita perlu menyadari bahwa sang jurnalis punya kode etik untuk tidak mengganggu proses seleksi alam dan tidak memutus rantai makanan. Kenapa? Karena memang nature-nya serigala itu karnivora, pemakan daging. Dan kalau mereka tidak mendapatkan hasil buruan, maka justru kehidupan mereka lah, kehidupan serigala inilah yang sedang dipertaruhkan. Demikianlah silih berganti proses, yang satu hancur agar yang lain selamat dan hidup. Ada penyelamatan, tapi juga ada penghancuran. Gambaran tersebut serupa pada saat kita membayangkan kejadian penyelamatan Israel ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Di tengah kejaran militer tentara Mesir, supaya rombongan musafir Israel ini selamat, maka pasukan militer Mesir harus dihancurkan. Sang penguasa alam semestalah yang melakukannya untuk menyatakan siapakah dirinya. Tuhan tidak seperti wartawan TV flora dan fauna yang terikat dengan kode etik jurnalis. Tuhan punya keberpihakan, dan Tuhan berpihak pada rancangannya yang sempurna. Karena itu tidak salah firman Tuhan yang berbunyi, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Karena itu patut bagi kita untuk mempercayakan diri kita pada Allah. Kalau kita menjadi sahabatnya Allah dan Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Itulah keberpihakan Allah, yaitu di dalam karya dan rancangannya yang sempurna. Karena itu cobalah untuk mengikuti alur rancangan Allah yang sempurna itu, maka kita akan mengalami keselamatan dan damai sejahtera. Keselamatan damai sejahtera itu sekarang sudah diberikan di dalam Kristus. Itulah rancangan Allah. Siapa yang menerima bersama dengan rancangan Allah ini, maka Tuhanlah yang akan menjadi pembela. Peganglah Tuhan dalam sepenuh hatimu, maka Ia akan menolong saudara di dalam segala kesesakan saudara. Ia akan menguatkan dan memampukan saudara. Bukan kehancuran yang akan saudara terima, tetapi justru damai sejahtera. Amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk belas kasih-Mu kepada kami. Tolong kami untuk berada di pihak-Mu, sehingga ketika kami berada di pihak-Mu, Tuhan berada di pihak kami, maka kami tidak perlu takut akan apapun.
Biar kami boleh serahkan hidup kami ke dalam karyamu, rencanamu yang sempurna. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. 126 Kidung Jemaat tiap tahun kembali kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Diiringi oleh kasih-Nya. Saudara diiringi oleh kasih-Nya. Amini ini. Jangan takut lagi menghadapi kehidupan. Jangan lupa besok saudara boleh beribadah di gereja. Pengkhotbahnya adalah Pendeta Rahmat Raja Kukuk dari GKI Reformed. Dan bagi saudara-saudari yang tidak bisa ke gereja, nantikan ibadah bersama dengan kita, dengan kami GKI Gunung Indah di sore harinya pukul 5 melalui rekaman, melalui siaran itu. Sampai berjumpa esok hari, sahabatku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.